Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Primi TV. Primi TV Siska Jaki. Ya, untuk pertemuan perdana kita di Primi TV ini, kita akan membahas masalah-masalah yang viral untuk saat ini utamanya di kampung kita yang sangat tinggi-tinggi sekali. Kau bertemu. Insyaallah kita akan kesempatan kali ini kita hadirkan Ketua Karang Taruna Kelurahan Tawangmangu, Saudara Dinda Arya Baharudin, yang dimana pada saat ini dia telah berada di tengah-tengah kita untuk membawakan beberapa wejangan untuk pemirsa sekalian. Jadi saat ini kita sudah ada beberapa masuk pertanyaan dari pemirsa untuk ditujukan kepada narasumber kita. Untuk itu kita perkenalkan dulu Bapak narasumber. Bapak, Siap, alhamdulillah. ya, sehat? Siap. Sudah makan? Belum Pak, belum berkali. Ya, Ini produk terbaru kita dari sponsori. Jago. Jago Ya, ya. ini cukup direbus 1 menit dan di sampingnya bisa langsung dimakan. Oh my god. Ini sponsor utama kita. Jago. Jagonya nih. Ya, terima kasih Pak. Oleh-oleh nih Pak, oleh-oleh. Belum selesai Pak, sebentar. Di sesi terakhir. Perusahaan saya tadi undang itu Ketua Kantor udah tahu mau. Jadi saya salah kayaknya Pak, dari Karwis ya. Kali itu lah. Belum gitu. Oh, tidak, saya domisili Karawici tapi tinggal sama Pak. Bisa lihat KTP Pak. Bisa Pak. Tapi ini wanci aja. Saya balik. Veteran nih Pak. Bisa kita lihat. Perdamaian. Jadi ini judulnya Perdamaian. Lagunya yang viral itu Perdamaian ya. Balik. Ayo. Jadi Bapak tidak tahu sebenarnya kejadian ini di mana Abdullah Desirua berada. Berdomes. Sembunyi dalam guci. Tahu ya Pak, bukan itu. Matanya di mana nih? Kembali ke laptop, kembali ke laptop. Enggak tahu ya, orang sumber kan. Cuma serius. Jadi Bapak dari Tawangmangu. Sama Katanya Karwisi. itu. Iya. Ya, balik. Kalau mau Kiuba ada Ali. Tadi dia teman di Dukcapil, jadi kalau mau Kiuba ada Tata. Ada bisa. 3 hari Pak di sini. Ali Goriti, Ali Umar, Ali Datul. Tadi ada kegiatan di UNAS. Kenapa saya mengikuti Ali? Tapi saya tidak pernah mengikuti Ali ini semua karena menyesatkan semua. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu Pak, Ya, siap. ini kita bahas apa ya tadi? Kenakan remaja, Pak. Kenakan remaja. Oh iya. Merebaknya akhir-akhir ini utamanya pada malam hari Pak di sekitar wilayah kita di Tawangmangu ini, utamanya di Petarani dan sekitarnya. Mungkin didapat jika kabarnya Pak Di, bahwa ada beberapa anak muda yang berboncengan membawa anak panah, busur, yang dimana kita lihat itu berboncengan beberapa anak remaja. Menurut Bapak, ini anak menurut Potensi ini. Boleh dengar ke gini dong. Nggak ada soal Pak. Pembawa acara ya. menurut Bapak ini anak-anak menurut sama orang tuanya atau menurut sama temannya Pak? Apanya nih Pak? Oke, saya tangkap pertanyaannya. Jadi itu pertanyaan Pak. Ya cocok. Jadi oke. Bismillah. Sorot-sorot. Ya, langsung saja. Alhamdulillah, wa syukurillah. Terima kasih kepada pembawa acara. Tapi dengan siapa? Ya harus tahu namanya Pak. Abu Janda. Oh ya, terima kasih Bapak Abu Janda. Tidak ada KTP saya Pak. Ya, ya Pak. Ada pertama. Ya, Langsung saja Pak, jangan terlalu banyak. Cincong dik. ya. Tadi cincong. Cincong.
Ya, langsung saja. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada kami. Telah diundang di apa nama programnya, Pak? Di apa? Primitive ini? Iya. Bisa diulang Pak, supaya tidak salah. Primitive. Siska aja nih. Ya. Sudah kompak tadi Pak. Oh, ya. Primitive Siska aja Ki. Oke, pertanyaan tadi yang disampaikan kepada kami oleh pembawa acara mengenai Abu Janda, mengenai kenakalan remaja. Jadi akhir-akhir ini kita dapati beberapa kasus anak-anak remaja di bawah umur yang masih sekolah suka tawuran atau bahasanya ada juga bahasanya begal, tawuran terkelompok yang biasa kita dapati di lingkungan kita. Pertanyaan terakhirnya, apa ini anak menurut sama bapaknya atau mamanya atau temannya? Ya, jadi kami jawab sesuai dengan apa yang kami pahami, bahwasanya ini anak begini menurut sama temannya. Ya. Jadi temannya ini ya, tapi pas belum selesai. No. Jadi jawaban kami adalah ini anak-anak yang begini menurut sama temannya. Andai kan ini anak menurut sama bapaknya atau mamanya, tentu dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dan tentunya dia akan melakukan hal yang positif. Jadi kami biasa punya program mengajak kepada anak remaja untuk bisa bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, biasa sepanjang sosial, kegiatan-kegiatan ke masyarakat, yang biasa kita ajak untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan bisa aktif. Ya, itu jawaban dari kami. Jadi anak-anak ini yang menurut sama temannya ini temannya dari orang tuanya siapa? Apakah si anak ini dia juga tidak menurut sama orang tuanya atau orang tuanya yang menurut sama anaknya? Untuk pertanyaan kedua ini, kayaknya kalian bisa jawab ini tidak adanya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Iya. Andai kan bagus komunikasi antara anak dan orang tua mengawasi anaknya, kan? Pergaulannya, pendidikannya, selalu memberikan ajaran-ajaran yang baik. Tentu ini anak-anak pasti menurut sama kedua orang tua. Artinya ada peran orang tua di sini Pak. Iya, betul. Jadi pada intinya kami sampaikan kepada orang tua untuk bisa menjaga anak tak, jangan. Ada programnya Pemkot itu yang mana itu Pak? bilang jadi pasang kira di atas saluran butuh. Dari situ biasa anak kumpul berhubungan gitu. Bukan itu Pak, ada itu programnya Pak, jaga anak tak. Oh, Padani. Ya, itu Pak jawaban kami. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya kasih keluar dulu. Nah, lanjut. Ya. Pertanyaan kedua, masalah MPG, tahu Pak? MPG. Ya, boleh. Oh iya. Dapat Jeki. Kabar terbarunya itu Kepala BGN Bapak Dadan. Bapak Dadan. Ya, Bapak Dadan yang di sebelah itu Pak. Itu Dudung Pak. Iya. Kenal ya? Kenal di TV Pak. Ya demikian tadi. Tips, pertanyaan tips. Tipsnya Pak. Oh iya, itu maksudnya untuk pertanyaan MPG sampai situ tadi. Jadi di kesempatan kali ini kita sudah dapat jawaban tentang kenakalan remaja. Beberapa poin tadi. Jadi yang pertama itu apa tadi Pak? Teman nurut sama temannya. Anak-anak dinurut sama temannya Pak. Dibanding orang tua ya. Ya, betul. Yang kedua masalah pergaulan bebas Pak. Kita masuk lagi pergaulan bebas. Siap. Yang dimana kita lihat beberapa di lokasi sampai tengah malam adanya kumpul banteng Pak. Kumpul kebo Pak. Di sini banteng Pak. Iya, lanjut. Kebonya sudah dipotong tadi kurban Pak. Banteng. Ada beri. Oh iya. Jam bilang sampai tengah malam mereka kumpul bareng. Kita tidak tahu ada keluar ke tempat-tempat hiburan malam. Apa ini anak-anak sama temannya atau orang tua aja Pak? Tapi kayaknya tadi pertanyaan
Saya Pak bisa diganti pertanyaannya kali-kali sudah jawab tadi Pak. Tadi begal Pak. Oh, benar. Ini kenakalan berbagai. Ya baik kita jawab mengenai pergaulan dan pertanyaan tadi yang masuk tentang anak-anak suka pulang tengah malam, betul Pak? Iya. Iya. Jadi pada intinya kalau anak-anak suka pulang tengah malam, tugas orang tua untuk mencari anaknya. Nah, menurut biasa kami dapati para ustaz itu mengatakan sekarang orang tua itu lebih khawatir tidak pulang bebeknya atau ayamnya di rumah dibandingkan anak. Nah, maka ini adalah menandakan bahwa kepedulian orang tua tidak sepenuhnya diberikan kepada anaknya. Jadi kami sampaikan para orang tua, kalau pulangnya anak tak Tutupi. Sudah. Ya Pak. kalau lama pulang anak tak langsung kita cari Ki. Minimalnya itu jam 9 kalau tidak pulang anak tak jam 10 cepat kita cari Ki. Ada programnya Pemkot itu Pak. Ya, mana Pak Jon? Belajar jual di atas. Tidak mati. Ya, jadi mungkin itu Pak jawaban kami. Perlunya pengawas orang tua yang baik. Pertanyaan ketiga Pak. Yang terakhir ini Pak Di. Iya, terakhir. Jam berapa ini Pak? Adanya pergaulan transgender Pak. Ah ya, itu. Yang dimana ini sosok dia adalah sebenarnya laki-laki Pak. Tapi sebenarnya Dia berbaur dengan perempuan. ya. Saya tahu. Artinya ini semua perempuan menjadi laki-laki Pak. Tidak balik itu Pak. Tidak balik juga. Oh salah Pak. Coba baca baik Pak. Baca. Akhirnya si anak laki-laki ini mengatakan dirinya sebagai ratu. Ratu Elizabeth. Atau Gurame Ratu Pak. Jelas ratu saja namanya. Sehingga dia menonjolkan dirinya bahwa dia adalah sosok yang paling cantik di antara. Ada lagunya itu Pak. Apa itu? Kamu cantik. Cari bel itu Pak. Ya, sudah bubar Pak. Ya lanjut Pak. Menjadikan dirinya sebagai sosok ratu di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah perempuan. Padahal dia seorang laki-laki Pak. Siap. Suaranya itu sering mendengung nirikana, mengakibatkan telinga gendang pecah Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang adanya sosok perilaku semacam beginian Pak? Apakah perlu dibasmi atau diberi pelajaran? Kalau pelajaran apa bagus Pak? Ya, Matematika, bahasa Inggris, lontaran. Saya jawab kapan saya selesai. Bisa besok Pak jawab. Ya baik, tapi sebelumnya tapi panitia ada minum. Kita kembali pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi ya tadi ada pertanyaan terakhir tentang adanya permasalahan satu sosok yang menjadi ratu, seorang laki-laki menjadi ratu di kalangan perempuan. Bagaimana tanggapan Bapak Arya? Iya, boleh disebutkan inisialnya Pak. Ramali. Saya bahasa tidak Pak. Iya. Kalau malam Romla. Kalau siapa? Kalau siapa Romali? Nah, ya, ya, jadi kami jawab adanya anak-anak kita atau adik-adik kita pada zaman sekarang itu di dilema dengan pergaulan lawan jenis. Kami sedikit serius, minta maaf nih, karena tentunya agama kita sudah melarang bahwasanya pergaulan itu ada batasannya. Jadi laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Akan tetapi di zaman sekarang yang penuh fitnah, yang penuh kerusakan, rusak akhlak, rusak moral, di mana biasa kita dapati laki-laki bergaul sama nenek. Awalnya itu Pak. Memang awalnya ini sangat suka dengan nenek-nenek, tapi nenek-nenek itu pindah. Jadi beliau mulai aktif kembali. Akhirnya terjerumus. Saya nostalgia yang kemarin. Jadi anak laki-laki bergaul sama perempuan. Dan ada juga biasa kita dapati perempuan bergaul sama laki-laki. Padahal dalam agama kita sebenarnya tidak melarang untuk berteman, tapi punya batasan. Berteman itu dianjurkan oleh agama kita, memperbanyak teman, apalagi teman-teman soleh dan soleha. Akan tetapi mempunyai batasan.
Yang pembawa acara tadi pertanyakan adanya sosok apa tadi suka cari-cari itu dan dianggap ratu di Kalau kelompoknya. Jadi mungkin ini kalau adalah ini adalah seorang cowok, dia cowok loh. Iya. ya jadi fenomena ini sudah merembak di masyarakat kita. Maka ini pentingnya sosok eh, orang tua, kembali lagi pada orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh bangunan. Toko Gade Pasir masuk Pak? Atau tokonya Mama Utang? Secara mana nanti kui nggak cukup bangunan. Saya mau beli itu ceramah tasnya dia akan ingat. Jadi balik lagi pentingnya peran orang tua yang paling penting nomor satu, kedua tokoh masyarakat, entah itu tokoh pemuda atau siapapun itu, atau bahkan kepedulian antar tetangga. Jadi kebanyakan kita Masyarakat ya? ya masyarakat betul. Acuh atau masa Yang bodoh tidak punya tetangga Pak? dulu pasal dulu saya tadi apa yang acuh terhadap kondisi-kondisi demikian. Padahal ini adalah salah satu yang menyebabkan datangnya bala atau bencana di tengah-tengah masyarakat kita atau di kampung kita. Maka arahan kami selaku tokoh pemuda, sebisa mungkin anak-anak itu ada di remaja kita itu diberikan pengawasan dan tentunya diberikan kasih sayang. Karena mungkin ini anak-anak kurang kasih sayang, ya, kurang kepedulian dan kurang perhatian oleh orang-orang soleh. Nah, tentunya orang-orang yang dimana menginginkan kebaikan kepada para generasi muda kita. Masuk. Kalau generasi muda kita baik, berakhlak, aktif dengan kegiatan-kegiatan positif, tentunya insya Allah membawa keberkahan kepada kampung kita, bahkan di negeri kita ini. Hanya sampai kita termasuk dari golongan yang kita sudah tahu kaum kaum Nabi Lut alaihissalam yang Allah laknat, atau biasa kita dengar namanya kaum Sodom. Ceritanya itu mereka itu menyukai sama jenis, dan Allah azab angkat negeri itu dan diangkat ke langit dan dibalikan ke tanah sehingga para penduduknya semua hancur dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita khawatirkan, semoga tidak terjadi di tengah-tengah kita. Ya, demikian. Oh, Saya serahkan kepada kita. Ya, demikian 3 pertanyaan tadi yang masuk dan sudah dijawab oleh narasumber. Kemudian mungkin ada tips-tips dari Bapak, biarpun tadi sudah panjang lebar, tapi dari Bapak tentang masalah MBG ini, Pak. saya jawab ini, Pak. Saya jawab. Jangan dulu. Itu masalah MBG sudah ditangkap. Siap. Ya. Jadi kita tips-tips untuk anak-anak kita yang masih melakukan di luar nurul, Pak. Mestinya kan di dalam nurul. Saya adalah pasti nurul dengan tahu mau. Jangan di nurul, Pak. Di luar nurul. Saya jawab. Ya, jawab saja, Pak. Ya, jadi tipsnya kami ulang kembali bahwasanya anak-anak harusnya lebih Saya tutup dulu di depan ayat. Anak-anak generasi kita, adik-adik kita harusnya lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan positif dan menjaga pergaulan dan tentunya berbakti kepada orang tuanya. Dan senantiasa menjaga nama baik kampung itu sendiri. Ya, kampung apa namanya, Pak? Tamam. Jadi itu yang tips kami, semoga kita senantiasa diberikan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu program pemuda remaja masjid Nurul Amin, Nurul Insangkab. Nurul Amin, iya, yakni membina dan membina. Sami cerita, Pak, yang tidak boleh baca-baca dan membina dan mendidik para generasi muda. Jadi sekedar info, insya Allah bulan depan ada pelaksanaan kegiatan dari Pengurus Permit periode 25-27 akan mengadakan LDKI. Apa itu Pak LDKI? Latihan dasar kepemimpinan Islam angkatan 2026 angkatan 16. Ya, jadi semoga adik-adik kita bisa daftar
bisa merapat daftar kegiatan-kegiatan tersebut. Wah, sangat menarik ini, Pak. Iya betul Pak. Ya, Cara daftarnya di mana? nanti kan di nomor ini. Atau nanti kita di pertemuan berikutnya kita bisa membahas masalah organisasi Primnit, Ya boleh boleh Pak. sejarah atau DK ya, Di? Ya siap siap. Siap. Oke? Ya terima kasih. Karena waktu ini juga sudah agak larut malam, akan perdana kita bahas permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa sering-sering masalah tentang keorganisasian Primnit, Daftaran LDKI dan lain sebagainya. Ya, begitu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber. Sampurasun. Jadi ini jangan lupa beli mie jago, Ayam jago. bisa langsung dimakan dan masak cuma 1 menit. Tapi kalau tidak ada gas tak, biar tidak bisa masak. Jadi jangan lupa makan Jagonya nih. jagonya. Oke. Kasih ini untuk Oh, materi, sertifikat Mas. Kenang-kenangan ya. karena tadi dia sudah lapar Pak, jadi kami kasih. Jadi cukup satu saja tadi. Iya. Karena kami juga belum ada dana untuk beri bantuan. Ya sangat bersangkutan. Terima kasih. Bantuan. Ini. Yang bantu depan sanggup pada Iya. Jadi selanjutnya kita akan membahas Primnit, pendaftaran, organisasinya, dan sejarahnya. Insya Allah kita ketemu di edisi berikutnya. Primnit TV. Primnit TV, Siskajaki. Siskajaki.